Oke, pola interferensinya ada dua, yaitu interferensi konstruktif yang menghasilkan perut dan interferensi destruktif yang menghasilkan simpul. Kalau saya gambarkan, maka gelombang stasioner itu seperti ini. Ada gelombang stasioner yang ujungnya itu bebas. Apa maksudnya ujungnya bebas? Maksudnya di bagian ujung dari gelombangnya itu diikatkan dengan sebuah simpul ya, tetapi simpulnya ini masih bisa bergerak. Misalkan saya ikatkan kepada sebuah tiang gitu ya. Nah, simpulnya ini masih bisa bergerak naik turun. Sehingga dia masih bisa bebas bergerak naik turun. Makanya disebutnya gelombang stasioner dengan ujung yang bebas. Tetapi untuk satu laginya yaitu gelombang stasioner yang ujung terikat, di titik sini nih atau di tiangnya ini saya ikat mati sehingga tidak ada bagian yang bisa naik turun. Jadi saya ikat mati di sini, maka gelombangnya disebut gelombang stasioner yang ujung terikat. Nah, masing-masing dari gelombangnya kalian bisa lihat dari gambar bahwa ketika ada gelombang datang yang warnanya biru ini ya, ini akan ketemu atau ketika ketemu sama tiang di sini, gelombang tersebut akan memantul ke arah yang kebalikannya atau arah sebaliknya. Yang digambarkan dengan titik yang ungu ini. Nah, ketika gelombang datang dan gelombang pantul saya gambarkan kedua-duanya, maka pada gelombang ini, bisa dari gambar gelombang ini, akan ada titik-titik di mana dua gelombang tersebut akan berada pada titik yang 0, di sini 0 ya, titik 0. Yaitu di titik-titik ini. Oke. Dan juga akan ada gelombang yang menghasilkan titik yang punya lebar atau punya kelebaran gitu, atau punya amplitudo. Dimana ada di ujung sini, di ujung yang sini. Sorry, ini terus di ujung sini. Ujung sini. Nah, baik yang bawahnya juga sama aja ya. Bedanya cuman arahnya aja, kalau atas itu positif, yang bawah itu negatif. Begitu juga dengan gelombang yang ujung terikat. Di ujung yang terikat, maka di sini ketemu di ujungnya itu ketemu 0. Kalau di gelombang yang ujung bebas, di ujungnya itu ketemu sama nilai A atau nilai maksimum. Kalau di sini ketemunya sama 0, maka masing-masing titiknya di sini akan ketemu dua gelombang tadi, gelombang datang ketemu sama gelombang pantulnya, akan menghasilkan dua titik, yaitu yang pertama titik 0, kemudian yang kedua adalah titik yang maksimum ini. Nah, titik-titik yang maksimum, yang nilainya maksimum, yang paling tinggi atau paling luas atau paling jauh ini, itu disebut sebagai perut dari gelombang stasioner. Nah, karena di ujung sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, maka perut yang menempel pada tiang ini disebut adalah perut pertama atau perut nomor 1. Terus di sini perut nomor 2, perut nomor 3, perut nomor 4, dan perut nomor 5. Mungkin gelombangnya akan berlanjut atau lebih panjang dari ini, berarti nanti nomor 6, 7, dan seterusnya. Mau di atas mau di bawah sama aja, ini juga perut 5, ini juga perut 5. Sedangkan ketika dua gelombang tadi ketemu di titik 0, nah ini disebutnya adalah simpul. Nah, karena di sini ketemunya pada titik pertama, maka ini disebut simpul pertama atau simpul 1. Di sini simpul 2, ini simpul 3, simpul 4, dan simpul 5. Begitu juga untuk gelombang stasioner yang ujung terikat. Nah, kalau ujung terikat bedanya dengan ujung bebas. Kalau di ujung bebas ketika ketemu tiang dia langsung menghasilkan perut, tetapi kalau di ujung terikat dia menghasilkannya simpul terlebih dahulu. Ini simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, dan simpul 5. Simpul 5. Perutnya ada di sini, berarti perut 1, perut 2, perut 3, perut 4, dan kalau misalkan gelombangnya lebih panjang lagi berarti perut 5 dan seterusnya.
Nah, masing-masing dari gelombang seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, itu bisa kita prediksikan dengan cara mencari persamaan gelombangnya. Prediksi apanya? Prediksi titik-titik dari perut dan simpulnya itu bisa kita prediksikan berapa jaraknya itu berdasarkan persamaan dari gelombangnya. Dimana untuk dawai atau tali pada ujung yang bebas atau gelombang stasioner pada ujung yang bebas, maka persamaan dari gelombangnya, persamaan gelombang stasionernya adalah Y pada titik P. Titik P itu maksudnya bukan cuma perut ya. P itu misalkan saya mau nempatin satu titik P di sini. Gitu ya. Jadi P ini adalah titik dimanapun yang kalian mau tempatkan. Boleh ini titik Q, titik S, T, dan seterusnya, terserah. Tapi dalam kasusnya ini saya tuliskannya adalah titik P-nya aja. Itu sama dengan 2A dikali cos KX dikali dengan sin omega T minus KX. Atau dalam kasus soal-soal yang baik atau soal-soal yang khusus gitu ya, maka persamaan ini cuma dituliskan 2A cos dari KX-nya saja. Sedangkan untuk yang ini jadi 2A dikali dengan sin KX-nya saja. Dimana untuk sin KX dan cos KX berarti ini simpangannya adalah max. Maka hasilnya adalah cos omega T min KX-nya itu jadi nilai maksimum 1, ini juga nilai maksimum 1, sehingga sisanya tinggal 2A dikali cos KX-nya saja. Nah, nilai Y max itu merupakan besarnya amplitudo. Amplitudo adalah simpangan maksimum yang terjauh yang dihasilkan oleh gelombang terhadap titik tengah-tengahnya atau titik keseimbangannya. Jadi titik keseimbangannya di sini, simpangan terjauhnya adalah ini. Itu A. Nah, besarnya amplitudo itu adalah Y max sama dengan 2A dikali dengan cos KX-nya saja. Begitu juga untuk dawai yang ujung terikat, itu 2A dikali sin KX. Nah, untuk menentukan di mana letak perut dan letak simpulnya, menentukan di mana itu maksudnya, kadang-kadang soal ditanyakan berapakah jarak perut pertama, perut kedua, dan seterusnya dari titik pantulnya. Misalkan saya punya titik pantulnya di sini di tiang ya. Kemudian jaraknya dari jarak dari perut kedua ke tiangnya. Nah, ini biasanya ditanyakan berapa nih jaraknya. Terus ini juga berapa nih jarak perut kedua ke perut ketiga atau perut kedua ke perut keempat gitu. Biasanya soal menanyakan hal tersebut. Loh, kenapa harus kita tanyakan letak dari perutnya ke ujung pantulnya? Karena dari situ kita bisa memprediksikan bahwa masing-masing dari gelombangnya itu bisa kita cari besar atau amplitudo terbesarnya itu kira-kira itu jaraknya di berapa meter. Kalau kita mau masukkan ke dalam kasus soal gitu ya, maka dari masih ingat gak video yang tentang pembangkit listrik tenaga gelombang air laut. Nah, kita kan nggak bisa memasang gelombang alatnya tersebut jauh di depan dari nggak bisa kita tempatkan alatnya tersebut jauh di tengah dari lautan gitu ya. Kenapa? Karena kita akan sulit untuk mentransferkan energinya menuju ke generator melalui lautan yang luas. Makanya ditempatkan di sekitar pantai. Nah, untuk bisa menghasilkan atau mendapatkan nilai gelombang atau energi gelombang yang maksimum, maka si alat dari penangkap gelombangnya tersebut harus dipasang di masing-masing titik perut ini yang nilai dari amplitudonya maksimal. Supaya ketika dia naik turun juga energinya dihasilkan maksimal. Oleh karena itu, kita harus tahu nih berapa nih kira-kira jaraknya perut pertama, kedua, dan ketiga terhadap misalkan di sini pantainya, garis pantainya. Maka kita tempatkan, alatnya saya tempatkan di perut yang ketiga nih, di ujung sini. Maka kita bisa dapatkan energi yang maksimal. Begitu juga kalau misalkan di gelombang datang. Maka kita dapatkan kira-kira maksimal kisaran antara jarak segini sampai jarak segitu.
Nah, itu contoh pemanfaatannya untuk mencari untuk pemanfaatan dari dari kenapa kita mencari jarak letak perut sama letak simpul dari titik pantulnya. Dan semua persamaan ini didasarkan pada titik pantulnya. Jadi jarak yang keluar atau X yang di sini itu berdasarkan titik pantulnya yang ada di sebelah kanan sini. Berarti jarak ke situnya adalah X gitu ya. Pak, gimana kalau misalkan yang ditanyakannya adalah jarak terhadap titik awal dari gelombangnya? Misalkan jaraknya titik P3 nih ya, perut yang ketiga, P3 terhadap awal gelombangnya. Nah, awal gelombangnya kan mulainya dari kiri nih. Sedangkan persamaan yang kita gunakan itu dapatkan X-nya itu di sebelah kanan. Berarti untuk mencari jarak yang dari sininya, kita gunakan bahwa panjangnya dari tali tersebut L itu dikurangi dengan X akan sama dengan X yang kita cari, atau kita ambilnya di sini adalah S deh. Sama dengan S. Jadi kita harus kurangi nilai panjangnya dikurangi dengan X, maka kita dapatkan jarak dari S-nya tersebut. Nah, untuk mendapatkan nilai jarak dari perut dan simpulnya untuk masing-masing gelombang, baik itu gelombang stasioner ujung bebas dan ujung terikat, maka kita bisa gunakan persamaan berikut, di mana letak perut dari gelombang yang ujung bebas itu X sama dengan N dikali dengan setengah lambda, di mana N merupakan bilangan bulat dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini menandakan X-nya ini harusnya X ke N ya. N-nya ini adalah perut yang ke berapa. Misalkan perut yang ke 1 berarti di sininya adalah N1. N-nya sama dengan 1. Perut kedua berarti di sininya N-nya sama dengan 2 dan seterusnya. Begitu juga dengan gelombang yang ujung terikat. Kita bisa lihat di sini bahwa antara gelombang ujung stasioner ujung bebas dan gelombang stasioner ujung terikat, letak perut dan simpulnya itu saling silang. Bahwa kalau di ujung terikat letak perutnya itu sama dengan X sama dengan 2 kali N ditambah 1 dikali dengan 1/4 lambda, maka untuk yang ujung bebasnya itu merupakan letak dari simpulnya. Begitu juga dengan letak dari perut untuk ujung bebas itu X ke N sama dengan N dikali setengah lambda, sedangkan untuk yang ujung terikatnya berarti letak dari simpulnya. Nah, supaya tidak bingung dalam penerapan soalnya, kita coba saja mengerjakan contoh soalnya. Seutas tali yang panjangnya 75 cm, berarti di sini diketahui panjang talinya sama dengan 75 cm. Dikeluarkan harmonik naik turun pada salah satu ujungnya, sedangkan ya ujung lainnya bebas bergerak. Nah, berarti di sini ujungnya bebas. Oke, jika perut kelima berjarak 25 cm dari titik asal getaran, kalau saya gambarkan gitu ya. Misalkan 1, 2, 3 kurang. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini perut kelima ternyata letaknya adalah 25 cm dari titik asal getaran, sedangkan asal getarannya adalah dari sini. Panjang talinya adalah 75 cm. Nah, di sini katanya jaraknya adalah 25 cm. Yang ditanya adalah berapakah panjang gelombang yang terjadi. Yang pertama berarti ditanya lambdanya berapa. Yang kedua adalah berapakah jarak simpul ketiga dari titik asal getaran. Berarti cari simpul itu berarti carinya yang di titik 0 ya. Saya belum gambarkan titik 0-nya. Oke, ini simpul pertama, simpul kedua, dan simpul ketiga berarti di sini simpul 3. Dari dari titik asal getaran berarti dari sininya ya. Letak simpul ketiga dari awal getaran.
Oke. Kita coba dulu untuk mencari besar nilai panjang gelombangnya. Dari tali tersebut bisa kita dapatkan bahwa ujungnya bebas bergerak. Kalau ujungnya bebas bergerak, berarti kita bisa gunakan persamaan gelombang stasioner yang ujung gelombang stasioner, ujung yang bebas. Oke, di mana panjang gelombang dari atau letak perut, kalau misalkan letak perut kelimanya berjarak 25 cm, yang ditanyakan berapa panjang gelombangnya, berarti kita gunakan persamaan-persamaan pada tabel yang ujung yang bebas, di mana letak perut itu X ke N sama dengan N dikali setengah kali lambda. Oh sorry, ternyata untuk persamaan yang ini ya, N-nya itu mulainya bukan dari 1, tetapi mulai dari 0. Ini 1, 2, dan seterusnya. Ya. Sebentar. Ini kayaknya ada salah tulis nih untuk yang di persamaan ini ya. Ini harusnya negatif ya, bukan positif. Oh iya. Oke. Sorry. Ini tetap positif kalau kita mulainya dari 0. Oke, karena N-nya ini saya sudah ganti jadi 0, 1, 2, dan seterusnya. Berarti di sini kita nyatakan persamaannya tetap jadi X yang ke 0, berarti di sini adalah perut ke 0 ya. Ini perut ke 1, perut ke 2, dan seterusnya. 3, 4, dan seterusnya. Ini berarti simpul ke 0, simpul ke 1, simpul ke 2, simpul ke 3, dan seterusnya. Oke. Sorry, saya yang salah. Karena persamaan ini nih bisa berubah kalau kita gunakan pernyataannya di sini titik yang pertama, titik yang kedua, di ujung tiangnya itu titik yang pertama, kedua, dan ketiga, maka kita pakai persamaannya bukan X N ke N sama dengan N kali setengah lambda doang, tapi cuma pakainya adalah N min 1 dikali setengah lambda. Ini jadinya 2N min 1 dikali seperempat lambda. Jadi persamaannya itu kadang-kadang kalau kalian lihat buku atau contoh dari soal lain, itu persamaannya bisa berubah. X ke N sama dengan N min 1 dikali setengah lambda. Atau di sini X ke N sama dengan 2N min 1 dikali seperempat lambda. Nah, kalau kita pakai persamaan yang ini, maka N-nya mulainya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, sebenarnya terserah sih, kita mau pakai X yang pakai mulainya dari 0 atau yang mulainya dari 1 untuk menyelesaikan soal yang ini. Nah, kita ambil aja kayaknya untuk soal yang ini, di mana X-nya itu adalah yang 0 ya, yang mulai dari N-nya sama dengan 0. Berarti untuk X yang sama dengan 5, tuh N dikali dengan setengah lambda. Dimana untuk X yang kelima atau titik kelima berarti kalau mulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4, berarti X kelima itu N-nya sama dengan 4. Atau titik kelima itu, perut kelima itu N-nya sama dengan 4 dikali dengan setengah lambda. Ternyata jaraknya adalah, ternyata jarak 25 cm ini adalah berasal dari titik getaran. Berarti ini nilai S-nya. Berarti nilai X-nya belum 25 cm. Berarti X-nya sama dengan panjang dari talinya dikurangi dengan nilai S-nya, yaitu 75 dikurangi dengan 25 sama dengan 50 cm. Berarti X-nya itu untuk yang kelima, X5 sama dengan 50 cm. Dikali dengan berapa nih? 2 kali lambda ya. Maka lambdanya sama dengan 50 per 2 atau sekitar 25 cm.
Kemudian yang ditanyakan pada bagian yang B, ini yang A ya. Pada bagian yang B adalah letak simpul ketiga dari titik asal getaran. Kita masih gunakan mulai N-nya sama dengan 0. Berarti letak simpul ketiga bisa kita gunakan X sama dengan X ketiga ya. Letak simpul berarti pakainya adalah 2N plus 1 dikali dengan 1/4 lambda. Nah, karena letak simpul ketiga berarti N0 sama dengan N1. Nah, berarti N-nya itu sama dengan 2. Karena ini 1, 2, 3. Letak simpul yang ketiga. Berarti N-nya sama dengan 2. X3 sama dengan 2. Dikali 2 ditambah dengan 1. Dikali 1/4 dari nilai lambdanya. 4 ditambah 1 sama dengan 5/4 dikali lambda. Lambdanya adalah 25 cm. 5/4 dikali dengan 25, maka didapatkan X3 nya adalah 25 kali 5 itu sekitar 125, dibagi 4 itu berarti sekitar berapa tuh? Kalkulator. 31,25 cm. Ingat, ini X3 itu selalu berawal dari titik pantul, sedangkan di soal mintanya dari titik asal getaran. Berarti mencari S-nya nih. Saya pindahin ke sini aja kali ya. Maka S-nya sama dengan panjang dari talinya dikurangi dengan nilai X-nya. Untuk letak S yang ketiga yaitu 75 dikurangi 31,25 cm. Maka 75 dikurangi 31,25 itu sekitar 43,75 cm. Jadi letak simpul yang ketiga dari titik awal getaran adalah 43,75 cm. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke contoh soal yang lainnya. Tunggu sebentar, saya cek dulu. Oh, ini ternyata soal masih merupakan contoh soal dari gelombang berjalan ya. Jadi bisa saya skip ini contoh soalnya. Oh, ternyata udah sampai gelombang bunyi. Berarti pembahasan kita udah habis nih untuk hari ini nih. Sampai di sini. Nah, nanti saya kirim latihan soalnya ya ke KM-nya. Nanti tolong KM-nya sampaikan untuk latihan soal gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Itu nggak banyak kok, cuman sekitar 2 atau 3 soal aja. Tolong diselesaikan hari ini, kalau bisa hari ini atau sebelum berakhir hari ini atau nanti malam itu dikumpulkan melalui KM-nya. Nanti bisa KM-nya yang sampaikan ke saya untuk soal kuisnya ya. Kemudian untuk pembahasan soal tryout yang kemarin mengenai termodinamika dan teori kinetik gas, itu kalian bisa cek di halaman atau di YouTube channel YouTube-nya Sukses PTN SMA DTBS Putri. Nah, untuk soal-soal yang nanti akan saya berikan kepada KM, pembahasannya akan saya masukkan ke dalam channel YouTube saya, yaitu yang linknya sudah saya bagikan melalui chat. Untuk yang belum dapat, saya kasih atau saya copy ulang nih. Nah, ini untuk link. Nah, untuk pertemuan kita hari ini juga nanti akan saya upload di channel YouTube tersebut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau ada apa ya namanya masalah mengenai
pembahasan kita di gelombang, baik itu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Enggak Pak, kayaknya insya Allah. Oke, insya Allah bisa ya. Kalau bisa, kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung hubungi saya. Nanti kalau nggak tahu nomor saya, minta ke Caca aja untuk cari minta nomor saya langsung. Kalau lagi ngerjain terus ternyata mentok, nanti bisa langsung nanya ke saya melalui WhatsApp. Kemudian kalau ada soal-soal atau persiapan maksudnya persiapan untuk tryout, kira-kira tryoutnya kapan ya? Kurang tahu Pak. Oh, kurang tahu. Soalnya terakhir Bapak dapat kabar, oh itu kelas 12, sorry. Kirain Bapak kelas 11 ya. Ternyata Bapak baru ingat kalau tryout yang kemarin itu untuk kelas 12. Karena Bapak diminta untuk bikin soal untuk tryout. Ternyata untuk kelas 12. Oke, kayaknya kita akhiri saja pertemuan kita hari ini ya. Dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita akhiri, saya mau screenshot dulu sebagai laporan pertemuan kita hari ini. Bagi yang bisa aktifkan kamera, silahkan untuk mengaktifkan kamera. Kalau yang nggak bisa karena jaringannya sibuk atau susah, maka cukup berikan respon. Oke, jangan berhenti memberikan respon sebelum saya bilang berhenti. Terus berikan respon. Kalau yang hilang, kasih lagi. Kalau yang hilang, kasih lagi responnya. Sip. Oke, terima kasih. Responnya boleh ditutup responnya. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.